Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 129, 130, 131, 132, 133 dan halaman 134. Oke ya, langsung saja kita mulai dari kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 129 di bagian Ayo Membaca. Oke, di sini ada bacaan yang judulnya Sang Arsitek. Mari kita baca sama-sama. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut, dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Dan selanjutnya ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Soalnya ini bacaannya agak panjang, jadi kita langsung saja menuju ke beberapa soal yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke soal di bawahnya. Ini ada soal yang perlu kita jawab. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Oke, nah di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silakan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Dan untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Lanjut lagi ke soal di bawahnya. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita masuk ke kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 130 di bagian Ayo Mengamati. Nah, di sini ada gambar ya. Silakan untuk gambarnya ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, di bawahnya gambar tersebut di sini terdapat pertanyaan. Mari kita baca. Perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kita masuk ke kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 131 dan halaman 132 di bagian Ayo Berlatih. Nah, di sini terdapat perintah ya. Amatilah daerah sekitarmu,
Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1, kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang dua tempat ibadah keagamaan. Nomor 2, carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Nomor 3, carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. Nomor 4, dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Nomor 5, tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Nomor 6, aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Nomor 7, jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. Nomor 8, presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Nomor 9, catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Nah, berikut adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita masuk ke bagian ayo mengamati. Nah, di sini ada peta ya. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Nah, ini untuk gambarnya, silahkan bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada sedikit bacaan, silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung saja scroll ke bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Kita ke kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 133 dan halaman 134. Nah, kita masuk ke bagian ayo mencoba. Di sini ada perintah lagi. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1, bekerjalah bersama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. Nomor 2, kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Nomor 3, mintalah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu kepada gurumu. Nomor 4, carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Nomor 5, tandailah hewan itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Nomor 6, melakukan hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam tumbuhan atau hewan lainnya. Nomor 7, jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Nomor 8, buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Dan nomor 9, presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Nah, untuk jawaban dari perintah tersebut, silahkan bisa kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Dan ini adalah kesimpulannya. Lagi-lagi untuk kesimpulan ini silahkan bisa kalian tulis sesuai yang ada di daerah kalian masing-masing. Oke, lanjut kita masuk ke kunci jawaban tema 6 kelas 4 halaman 134 di bagian ayo membaca. Oke ya, ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri.
Kita langsung saja menuju ke bawahnya. Nah, di sini ada soal ya. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama. Berilah tanda V untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu. Mintalah pendapatnya, kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya. Oke, berikut adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian ayo renungkan. Oke, di sini ada beberapa soal ya. Kita mulai dari soal yang paling atas. Ceritakanlah bagaimana kamu bekerja sama dengan temanmu untuk menyelesaikan tugasmu hari ini. Nilai dan sikap apakah yang kamu kembangkan untuk bekerja sama? Soal selanjutnya, apa saja yang kamu lakukan di tempat ibadahmu selain berdoa? Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjalankan kegiatan ibadahmu? Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.